Pencarian fakta terbaru di mana sosok yang bernama Harun Masiku kembali menyuguhkan drama politik yang semakin menarik. Terakhir, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang adalah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tentu saja KPK mengendus ada kabar busuk terkait dengan pihak-pihak yang dianggap tahu tentang keberadaan Harun Masiku. Dan dalam konteks percakapan kita, saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa bagi PDIP, Harun Masiku adalah duri dalam daging. Saya ingin mempertajam tesis saya dengan mengatakan jangan bicara etika kalau Harun Masiku terkesan disembunyikan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif alternatif dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salah satu persoalan serius terkait dengan pemecatan 3 kader penting dari PDIP, masing-masing atas nama Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution, menyisakan pertanyaan yang serius yang ada kaitan dengan bagaimana kita melihat persoalan itu dari lensa pemikiran filsafat. Ketika PDIP mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap ketiganya yang dibangun narasi bahwa ketiganya telah melanggar etika atau kode etik partai, maka pertanyaannya adalah etika seperti apa yang dipahami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa hal ini penting dalam rangka kita membangun perspektif terkait dengan bagaimana kita memaknai orang yang sering kita bicarakan, tetapi kita tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Orang itu adalah Harun Masiku. Saya ingin konsisten mengatakan bahwa Harun Masiku bagi PDIP adalah duri dalam daging. Mengapa? Karena semakin kita membicarakan sosok Harun Masiku, maka semakin terang benderang rasanya untuk mempertanyakan secara serius bahwa di satu sisi PDIP ingin menegaskan bahwa etika publik itu penting dijaga dan dilakukan oleh seluruh kadernya. Dan karena itu, etika itu kemudian menjadi alasan yang paling rasional untuk melihat dan menempatkan mengapa PDIP akhirnya mengambil keputusan yang sulit untuk memecat 3 kadernya, masing-masing Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Salah satu tantangan untuk membicarakan hal ini secara serius adalah mengapa ketika kita bicara tentang kader-kader ini yang dipecat oleh PDIP, kita menemukan alasan dan rasionalisasi dari narasi yang dibangun dalam keputusan pemecatan itu terkait dengan pelanggaran etika atau kode etik partai. Tetapi ketika kita bicara tentang Harun Masiku, maka rasanya etika tidak disentuh sama sekali. Saya justru ingin membalik logika kita berpikir bahwa apa yang ditunjukkan oleh PDIP paling tidak dari elit-elitnya yang memutuskan keputusan pemecatan terhadap ketiga kadernya ini, itu dipertanyakan etika seperti apa yang dibangun dan dinarasikan oleh elit-elit PDIP. Mengapa? Karena
persoalan Harun Masiku harus kita katakan sebagai persoalan yang maha serius. Sebab ketika PDIP hendak membuktikan diri dan menunjukkan integritas partai ini di hadapan massa rakyat pendukungnya, maka ketika tidak ada pernyataan serius terkait dengan sosok yang bernama Harun Masiku dan di mana keberadaannya, maka kita bisa menemukan semacam alasan yang sangat rasional untuk mengatakan bahwa PDIP salah memahami tentang apa yang dinamakan etika dalam rangka menaikkan kualitas sebuah institusi partai politik, bahkan aktor-aktor politik yang memainkan peran-peran dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebab kita justru menyaksikan hari ini bahwa orang-orang yang terkait dan dianggap tahu tentang keberadaan Harun Masiku satu demi satu mulai dicari keterangan dan dipastikan akan segera mengetahui status hukum masing-masing orang-orang yang dianggap berada di balik hilangnya Harun Masiku sebagai orang yang dianggap bertanggung jawab terkait dengan langkah-langkah politiknya ketika ia berada dalam lingkaran kekuasaan. Dalam konteks ini teman-teman, sosok Yasona Laoli sebagai elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terakhir dipanggil oleh KPK untuk ditanyai dan dimintai keterangan tentang keberadaan Harun Masiku, itu memberikan sinyal penting bahwa persoalan etika yang bertanggung jawab itu yang sedang ditunjukkan oleh KPK ketika KPK menggunakan fungsinya dalam rangka memastikan ada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga anti rasuah untuk memastikan pada akhirnya kepastian hukum tentang Harun Masiku itu dapat membuat terang benderang persoalan ini. Sebab teman-teman, sekali lagi, sulit rasanya PDIP untuk berada sebagai partai yang berintegritas dalam rangka penguatan hidup politik dan demokrasi, termasuk sebagai partai yang anti korupsi, kalau persoalan terkait dengan Harun Masiku tidak pernah secara sadar diselesaikan oleh partai ini dan elit-elit partai ini. Ada kesan bahwa Harun Masiku sengaja disembunyikan. Itu juga menguak sebuah fakta yang lain, bahwa partai PDIP itu kemudian dipertanyakan integritasnya terkait dengan upaya-upaya serius pemerintah untuk memerangi segala macam terkait dengan isu di seputar korupsi. Mengapa teman-teman? Karena persoalan korupsi itu ada kaitan dengan persoalan etika publik. Ketika kita tidak pernah serius mempersoalkan ini, maka di sisi yang lain akan ada pertanyaan serius. Mengapa terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi diberi sanksi yang ada kaitan dengan kepatuhan pada etika? Sekalipun saya sudah mengatakan dan membuktikan bahwa tidak ada persoalan etika yang bisa membuat sosok-sosok yang bernama Jokowi, Gibran, dan Bobi ketika mereka sedang melaksanakan tanggung jawab publiknya sesuai dengan porsi dan wewenang yang diberikan negara dalam pekerjaan-pekerjaan dan jabatan mereka masing-masing. Karena itu kita menjadi heran bahwa apa yang disebut dengan kepatuhan pada etika publik, di mana semua orang harus bersama-sama untuk membuat semua orang taat pada hukum, khususnya terkait kasus yang menjerat salah satu kader PDIP
yaitu Harun Masiku, itu kemudian membuat pertanyaan publik diarahkan pada PDIP. Mengapa pada sosok-sosok yang dipecat itu diberlakukan soal yang terkait dengan etika, tetapi ketika bicara tentang Harun Masiku, banyak elit PDIP yang seolah menghindar dari tanggung jawab sosial terkait dengan etika tanggung jawab terhadap apa yang seharusnya semua warga negara dan institusi politik menaatinya, yaitu memberantas korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang sangat luar biasa yang membuat banyak orang menderita karena tindakan-tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan dan membuat kerugian yang besar dalam hidup rakyat. Disinilah teman-teman, catatan berharga kita hendak diarahkan pada semacam pernyataan yang penting terkait dengan bagaimana kita memahami apa yang didiskusikan dalam ruang publik kita, bahwa bagaimana mungkin kita bisa menjadi partai yang beretika kalau ada kesan bahwa Harun Masiku itu sengaja dibiarkan dan bahkan disembunyikan.